warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu Guru Hebat Ruang Lingkup MGMP Fisika Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi dalam kegiatan di Damba P4TK IPA Fisika SMA Angkatan 15 dengan tema elastisitas dalam model PBL. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gemadio Pangestu. Sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 2 Putu Sibau untuk mata pelajaran fisika kelas 10, 11, dan 12. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta di Damba P4TK Fisika SMA Angkatan 15 dengan tema elastisitas dalam model PBL. Baik, Ibu-Ibu Guru Hebat Ruang Lingkup MGMP Fisika SMA Kabupaten Kapuas Hulu, ada dua agenda penting dalam penerapan materi diseminasi kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan model problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL, dan yang kedua adalah elastisitas. Ada baiknya ketika kita mengangkat materi pembelajaran, kita melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Adapun tinjauan kita yang pertama adalah dari lingkungan belajarnya, di mana lingkungan belajarnya rata-rata kita di Kabupaten Kapuas Hulu ini mayoritas pekerjaan orang tua adalah sebagai petani karet. Kemudian rata-rata sepeda motor menjadi alat transportasi yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Tersedia karet ban bekas dan karet gelang di lingkungan sekitar, sarana dan prasarana laboratorium yang kurang memadai. Kemudian untuk tinjauan materi secara faktual, konseptual, prosedural, hingga metakognitif. Dan yang terakhir adalah SKL dan KI. Nah, di sini selaras atau tidak antara standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti terkait dengan pembelajaran HOTS. Kemudian berikutnya berdasarkan hasil analisis standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti ditemukan ada selaras dan terkait antara SKL dengan KI 3. Begitu juga untuk SKL dan KI 4 ditemukan selaras dan terkait. Kemudian hasil analisis HOTS, di sini kita meninjau dari 3 poin penting. Yang pertama adalah transfer of knowledge, kemudian critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Maka dari hasil analisis lingkungan tadi, materi SKL dan KI, maka materi elastisitas ini dapat merujuk pada keterampilan abad 21 yang meliputi proses berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian kalau kita tinjau dari poin transfer of knowledge pada materi elastisitas ini, ada beberapa hal. Yang pertama, setiap benda itu mempunyai nilai kelenturan masing-masing. Kemudian nilai kelenturan suatu benda itu punya batas. Kemudian karet kaku lebih sulit ditarik atau diregangkan dibandingkan karet yang lentur. Kemudian ada materi elastisitas, tetapan karet, gaya puli, gaya luar, pertambahan panjang, sampai pada tahapan menemukan konsep konstanta karet atau pegas berdasarkan grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjang. Dan di sini peserta didik akan melakukan percobaan secara virtual menggunakan Pett-Hughes Law. Kemudian critical dan creative thinking. Jadi ada tahapan merancang percobaan, menyimpulkan hubungan, dan menentukan tingkat kelenturan berdasarkan perbandingan antar data. Yang berikutnya ada problem solving. Jadi menganalisis nilai besaran fisika secara kualitatif, menganalisis sifat karet saat diberikan beban atau gaya luar, kemudian mengembangkan penjelasan hukum Hooke pada sistem suspensi kendaraan. Selanjutnya juga kalau kita tinjau atau kita kaitkan dengan integrasi TPEC, di sini untuk materi elastisitas dapat kita integrasikan dengan TPEC. Jadi kita bisa menyajikan video, misalnya ada fenomena timbangan dan dinanometer, kemudian video elastisitas dan keseharian pekerjaan orang tua itu sebagai penoreh karet ya. Kemudian juga kita bisa melakukan percobaan secara virtual berbantuan Pett-Hughes Law untuk menemukan atau membuktikan hukum Hooke dan susunan pegas, seri, dan paralel. Kemudian integrasi penguatan pendidikan karakter, ada 5 karakter yang ditanamkan. Yang pertama ada religius, mandiri, nasionalis, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya pada poin elastisitas, di sini kalau kita lihat kompetensi dasarnya,
Maka, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan, berikut presentasi hasil percobaannya, kemudian ada beberapa IPK-nya. Yang pertama, mengkritisi permasalahan elastisitas bahan, membedakan perbedaan benda elastis dan benda plastis, membedakan secara fisik pegas yang kaku dan lentur, menganalisis karakteristik elastisitas bahan, memprediksi nilai tegangan, regangan, melakukan percobaan sederhana, menggali konsep hukum Hooke, menganalisis hukum Hooke, menelaah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, menyimpulkan hubungan nilaian tetapan pegas, melakukan eksperimen untuk membuktikan hukum Hooke, kemudian menjelaskan konstanta pegas seri dan paralel, membedakan konstanta pegas pada susunan pegas sistem seri dan paralel, memprediksi nilai pertambahan panjang pegas pada susunan sistem pegas seri dan paralel, hingga melakukan percobaan secara virtual laboratori untuk membuktikan konstanta pegas pada susunan pegas sistem seri dan paralel melalui simulasi Pett-Hooke's Law. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan PBL, Problem Based Learning, dengan mengintegrasikan pembelajaran HOTS, TPEC, dan PPK, peserta didik mampu mengkritisi permasalahan elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, membedakan perbedaan benda elastis dan benda plastis, membedakan secara fisik pegas yang kaku dan yang lentur, menganalisis karakteristik elastisitas bahan, memprediksi nilai tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young, membuktikan perbedaan benda elastis dan benda plastis dalam kehidupan sehari-hari, menggali konsep hukum Hooke, menganalisis hukum Hooke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, menelaah grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang, menyimpulkan hubungan nilaian tetapan pegas terhadap tingkat kelenturan suatu pegas dengan benar, melakukan eksperimen untuk membuktikan hukum Hooke melalui simulasi Pett dengan benar beserta presentasi hasil eksperimen dengan sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya menjelaskan konstanta pegas seri dan paralel, membedakan konstanta pegas pada susunan pegas sistem seri dan paralel, memprediksi nilai pertambahan panjang pegas, hingga melakukan eksperimen secara virtual laboratori untuk membuktikan konstanta pegas pada susunan pegas sistem seri dan paralel melalui simulasi Pett-Hooke's Law. Baik, kemudian pada pembelajaran elastisitas ini ada baiknya kita memberikan motivasi berupa video kontekstual, misalnya di sini dengan menyajikan video fenomena, timbangan, dan dinamometer. Kemudian juga kita bisa menyajikan video tentang kendaraan bermotor. Di sana ada shock breaker-nya, sehingga di sini juga kita bisa menanamkan PPK-nya, yaitu dengan turut berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian selanjutnya games atau pretest, ini tujuannya hanya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian kita menginformasikan kepada peserta didik tentang pentingnya mempelajari elastisitas bahan. Kenapa? Karena fenomena ini dekat dengan kehidupan sehari-hari atau mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran dengan menggunakan atau menerapkan, mengimplementasikan model PBL dengan mengintegrasikan pembelajaran HOTS, TPEC, dan PPK. Ada 5 poin penting sintaks atau tahapan yang dilalui atau harus dilaksanakan. Yang pertama adalah orientasi masalah. Di sini menyajikan video permasalahan tentang elastisitas, mengorganisasikan peserta didik di sini berupa ELKPD. Jadi dengan memberikan LKPD, dalam hal ini saya coba dalam bentuk live worksheet, kemudian membimbing peserta didik, mengembangkan dan menyajikan karya, hingga menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini nanti peserta didik akan mempresentasikan hasil percobaan, hasil analisisnya yang telah dilakukan dengan menggunakan Pett-Hooke's Law. Baik, selanjutnya terkait dengan materi elastisitas, itu adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang dikenakan pada benda tersebut dihilangkan. Kemudian ada tegangan, ini didefinisikan sebagai gaya dalam atau gaya molekul persatuan luas. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan perubahan ukuran benda. Modulus Young ini dianggap sebagai bilangan yang menyatakan besarnya hambatan untuk merubah panjang suatu benda.
Dalam hal ini, modulus Young yang besar akan menunjukkan bahwa benda itu sangat sulit untuk bertambah panjang. Selanjutnya ada grafik hubungan antara stress dan strain, antara tegangan dan regangan. Dapat dilihat bahwa titik B itu adalah batas elastis ketika melampaui titik C. Kemudian ada titik D, itu adalah titik patah, artinya karet itu akan putus atau pegasnya akan putus. Kemudian selanjutnya hukum Hooke itu menyatakan bahwa apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, namun berlawanan arah gerak benda. Hukum Hooke itu dirumuskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Dapat dilihat bahwa F-nya adalah gaya, K adalah konstanta pegas atau koefisien pegas, kemudian delta X di sini adalah pertambahan panjang atau perubahan panjang pegas. Pemilihan pegas juga sesuai kebutuhan, jadi dengan melihat koefisien atau konstanta pegas, yaitu sebagai tingkat kesukaran suatu pegas untuk memanjang atau memendek. Bisa dilihat ada grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang. Di sini grafik ini identik dengan grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Kemudian selanjutnya contoh soal. Di sini kita coba hadirkan contoh soal dalam materi elastisitas ini. Usahakan dalam membuat soal adalah soal yang hot. Soal yang hot itu kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini Farhan menimbang gula menggunakan timbangan barang. Gula yang masanya berbeda-beda diletakkan di atas timbangan yang sama. Mula-mula jarum pada timbangan itu menunjukkan angka 0. Kemudian saat gula itu diletakkan di atas timbangan, jarum pada timbangan akan berubah-ubah. Jadi ada data hasil percobaan dengan mengubah-ubah massa dari gula, ternyata pertambahan atau perubahan panjang pegasnya juga berubah. Nah, di sini juga percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, analisis dan beri kesimpulan data hasil percobaan tersebut. Nah, kita lihat bahwa percobaan 1 sampai percobaan 3 itu dilakukan secara berulang dengan mengubah massa gula, namun timbangan yang digunakan sama. Sehingga kita menggunakan persamaan hukum Hooke bahwa F1 itu sama dengan W1 sama dengan K dikali delta X. Mengapa ada W di sini? Karena gayanya adalah gaya berat. Sehingga K adalah W dibagi dengan delta X. Karena W itu adalah massa dikali gravitasi, maka diperoleh bahwa konstanta pegas pada timbangan tersebut adalah sebesar 50 Newton per meter. Begitu halnya pada percobaan 2 dan percobaan 3 diperoleh hasil yang sama sebesar 50 Newton per meter. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa gula yang diletakkan di atas timbangan, maka akan semakin besar pertambahan panjang pegas pada timbangan. Selanjutnya, susunan pegas. Susunan pegas ini ada pegas yang disusun secara seri dan ada pula pegas yang disusun secara paralel. Dapat dianggap bahwa pegas tunggal dengan konstanta pegas K yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini untuk formulasi mencari koefisien pegas yang disusun secara seri. Kemudian berikutnya, susunan pegas secara paralel. Bagaimana cara kita menentukan konstanta pegas yang disusun secara paralel? Maka K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, dapat dilihat di sini contoh soal ada kombinasi antara pegas yang disusun secara seri dan disusun secara paralel. Jadi ada gambar susunan 4 pegas identik, masing-masing konstanta pegas besarnya 1600 Newton per meter dan pertambahan panjang pegas 5 cm. Hitunglah berat beban. Dapat dilihat bahwa konstanta pegas yang disusun secara paralel dalam hal ini ada K1, K2, dan K3. Kita mencari konstanta pegas paralelnya 1600 ditambah 1600 ditambah 1600, hasilnya adalah 4800 Newton per meter. Kemudian kita mencari konstanta pegas total yang disusun secara seri, maka 1 per Kp ditambah 1 per K4 diperoleh hasilnya adalah 1200 Newton per meter. Dengan demikian berat beban W sama dengan F sama dengan K dikali delta X, yaitu 1200 dikali 0,05, sehingga diperoleh hasilnya adalah 60 Newton. Baik, selanjutnya tindak lanjut. Nah, di sini kita menginformasikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya tentang energi potensial pegas.
Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini juga penting dalam proses pembelajaran. Mengapa dengan adanya refleksi, maka kita sebagai guru dapat mengetahui kelemahan dan melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya agar jauh lebih baik lagi. Ada beberapa poin yang perlu kita tanyakan kepada peserta didik. Yang pertama, misalnya sejauh mana pemahaman materi elastisitas yang telah dipelajari, apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajari materi elastisitas ini, pada bagian proses pembelajaran mana yang menurut kalian menarik, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, berikan usulan dan masukan untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi. Demikianlah ibu-ibu guru hebat ruang lingkup fisika SMA Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan diseminasi di Damba P4TK IPA Fisika SM Angkatan 15 dengan tema elastisitas dalam model PBL. Barangkali ada ibu-ibu yang ingin sharing pengetahuan pengalamannya karena telah menggunakan model PBL dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Gema. Perkenalkan, saya Ella dari SMA Negeri 1 Nanggakalis. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apakah model PBL ini bisa diterapkan untuk materi lainnya? Misalnya gas ideal, gelombang bunyi, dan gerak lurus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella. Saya coba menjawab pertanyaannya. Jadi terkait dengan implementasi model PBL, Problem Based Learning ini bisa saja untuk materi pelajaran lainnya, misalnya seperti yang telah disampaikan Bu Ella tadi, itu gas ideal, gerak lurus, jadi tinggal disesuaikan. Namun sintaks atau tahapan dari model Problem Based Learning ini harus dilakukan, mulai dari orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, sampai pada tahapan akhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Demikian Bu Ella, semoga membantu jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi P4TK IPA ini, yaitu diklat daring masif dan terbuka dengan tema elastisitas dalam model PBL. Semoga kita semua dilimpahkan nikmat kesehatan dan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.